kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sudah lama kita nggak nyanyi bareng. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau kekuatan kami. Terima kasih karena Engkau penolong kami yang setia. Engkau sahabat kami, Engkau Allah kami yang ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, kadang kami meninggalkan, melupakan Engkau. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu malam hari ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Mari renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari renungkan betapa Dia setia dalam kehidupan kita. Mari renungkan betapa Dia Bapa yang baik buat saya dan saudara. Mari renungkan betapa Dia Bapa yang begitu mengasihi saya dan saudara malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan malam hari ini. Teman-teman, mari Bapak Ibu Saudara luangkan waktu kita. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kebaikanmu, buat anugerahmu. Mari buka hati buat Tuhan malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur sebab kebaikanmu, sebab cintamu lebih dari hidup. Oh, anugerahmu berlimpah. Terima kasih karena Kau setia bagi kami, karena Kau selalu ada buat kami. Oh, karena Kau tidak pernah biarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan melihat setiap hati kita malam hari ini. Dia melihat kerinduan kita. Dia melihat keadaan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati bagi Engkau malam ini, Roh Kudus. Mari berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya yakin saya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, malam hari ini mari sama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan baca buat setiap kita. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Di sana judul perikopnya adalah air sumber hidup, ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah saudara, pada saat itu Yesus berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Saudara, dalam Yohanes pasal yang keempat, sebelum dari pasal ini ditulis, di sana diceritakan bagaimana perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Dan Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, berilah aku minum. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan Yesus, kalimat itu adalah untuk menunjukkan bahwa kehausan dari hati wanita Samaria tersebut, yang sebenarnya haus akan sesuatu yang bisa memuaskan dahaganya, dahaga dari jiwanya. Yang kita ketahui bahwa wanita itu haus akan perhatian, haus akan suatu hubungan dengan laki-laki. Dia sudah mempunyai 5 suami. Dan saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang ada di luar Tuhan yang seakan-akan bisa memuaskan diri kita selain daripada Dia, selain daripada pribadi Tuhan sendiri. Dan saudara tahu bahwa kepuasan dari hal-hal yang ada di dunia ini adalah jerat buat kita. Kepuasan dari hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan itu adalah jerat buat kita. Saudara, kalau kita meletakkan kepuasan kita di uang, di jabatan, kita udah punya sekarang, dan apa yang kita miliki hari ini tidak akan pernah cukup, karena hati manusia itu akan terus meminta supaya dipuaskan. Kalau kita sudah punya banyak harta benda, kita pikir waktu sebelum kita punya, kita pikir waktu saya sudah miliki hal tersebut, saya akan puas dengan hal tersebut. Tapi ketika kita memilikinya, hal itu akan menjerat kita untuk kita punya lebih banyak lagi, karena kita tahu ada orang yang lebih banyak punya daripada kita. Saudara, sifat dari manusia yang tidak pernah puas ini, itu hanya bisa dikalahkan dengan kasih Allah yang besar buat setiap kita, yang mengalir di dalam hati kita. Kepuasan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksudkan aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara lihat dari Yohanes pasal yang keempat, di sana Yesus bilang air hidup itu akan menjadi sumber mata air yang akan terus mengalir dan membawa kita kepada hidup yang kekal.
air itu, Roh Kudus itu akan meneruskan pekerjaan Yesus dalam hidup kita, memurnikan kita. Yesus yang adalah Sang Firman, dia sudah naik ke sorga, tapi firman Allah ada buat kita, dan Roh Kudus itu membuat firman Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, memurnikan kita setiap hari, membarui kehidupan kita, membentuk kita semakin serupa dengan gambarannya, semakin serupa dengan rencana Allah yang sempurna buat saya dan saudara. Nah, saudara, biar perenungan kita hari ini adalah, mari sama-sama kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Kepuasan kita hanyalah ada di dalam hadirat Tuhan. Kepuasan kita hanya ada ketika kita ada dekat dengan Dia, ketika kita bersekutu dengan Dia, dan kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada mata air yang akan terus mengalir. Itulah Roh Kudus di dalam diri orang percaya, saya dan saudara yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin hari ini engkau merasa engkau sendirian, tapi dengarkan baik malam hari ini. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan engkau. Dia tinggal di dalam hatimu, Dia tinggal di dalam hidupmu, dan Dia akan terus mengalir, mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, memberikan sukacita, kekuatan, memampukan kita untuk melewati hal-hal yang ada di depan kita hari ini. Mari kita terus percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita bangun terus kehidupan kita di dalam Dia, sebab hanya di dalam Dia kita temukan kepuasan, dan kepuasan itu yang datang dari Tuhan itu adalah kepuasan yang sejati bagi jiwa kita, saudara. Saya berdoa biar setiap kita hari ini menerima suatu perenungan yang baik, setiap kita hari ini bisa belajar sesuatu, dan mungkin hari ini kita meletakkan kepuasan-kepuasan kita di hal-hal lain yang bukan berasal dari Tuhan. Mari hari ini dengan kerendahan hati, saudara, di waktu-waktu ini mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat kepuasan kita. Belajar untuk berkata cukup dengan Dia, sebab kasih karunia Allah buat saya dan saudara itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di depan kita. Saudara, ada banyak orang yang mengandalkan apa yang mereka miliki, tapi di saat-saat genting, yang pribadi yang terbukti, hal yang terbukti yang membuat kita kuat itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang kita miliki hari ini boleh ada, besok bisa hilang, tapi Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Dia setia dalam perkataannya, dan Dia tidak pernah berubah. Dan Tuhan yang tidak pernah berubah itu adalah Tuhan yang saya dan saudara sembah. Dan mari kita terus mempercayakan kehidupan kita buat Dia. Firman Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya untuk berjalan sendirian. Bahkan firman Tuhan berjanji, ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ada penyertaan Tuhan buat saya dan saudara. Mari sadari itu dan syukuri itu dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini, dan biar ini jadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.